Halo Rebanas, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang beradrenalin yang berjudul War Dogs. Nah, sebelum lanjut saya tegaskan bahwa kalian harus sumber ke channel ini agar saya tetap semangat untuk menghibur kalian. Film ini menceritakan bagaimana kisah pemuda mendapatkan kekayaannya dengan menjual senjata ilegal di seluruh negara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali pada tahun 2005 di Miami Beach, di mana kisah akan berfokus pada seorang pemuda berusia 22 tahun bernama David Bakos. Dia bekerja sebagai seorang terapis bersertifikat yang sebelumnya sudah 6 kali dipecat dari pekerjaannya. Jika bukan karena uang, David sebenarnya sudah lama ingin meninggalkan profesi ini, apalagi ketika beberapa kliennya sering malah lain, berbuat kurang sopan seperti sengaja menjatuhkan handuk supaya batang palernya sehingga kelihatan. Sama seperti pemuda visioner pada umumnya, memiliki sebuah cita-cita besar dan ingin menghasilkan banyak uang. Dengan menggunakan semua uang tabungannya untuk membeli spray mahal dan dijual kepada jompo. Tetapi hal itu nampaknya belum berhasil untuk bisa mendapatkan untung besar dan justru malah membuat David rugi besar. Sampai suatu saat ketika David menghadiri acara pemakaman sahabat lamanya, di situ ia melihat ada teman SMP-nya bernama Ephraim. Diketahui jika Ephraim ini dulunya adalah anak pecundang yang sering jadi bahan olok-olokan oleh sama murid di sekolahnya. Dan hanya Davidlah satu-satunya orang yang mau bersedia untuk menjadi temannya. Di dalam mobil, Ephraim menjelaskan jika dirinya baru saja ketipu sebesar 70.000 atau sekitar 1 miliar rupiah oleh temannya sendiri. Sehingga ia berencana untuk pindah ke sini, ke Miami, untuk memulai usaha sendiri, yang mana mekanisme bisnis ini adalah dengan membeli senjata sitaan dari pelelangan kepolisian dan menjualnya di internet alias black market dengan untung yang lumayan menggiurkan. Sebelum mengantarkan David pulang, mampir dulu ke rumah salah satu penjual ganja yang lokasinya sendiri merupakan komplek para gangster berkulit hitam. Di mana saat ini penjual tidak ada di rumah, bertanya kepada sekelompok gangster yang sedang nongkrong di sana dengan memberikan mereka jumlah uang untuk bisa mendapatkan sedikit barang fly tersebut. Yang menarik adalah ketika Ephraim sudah memberikan uangnya, para gangster berbadan kekar ini justru malah menghiraukan Ephraim dan pura-pura tidak mendengarkannya. Salah satu dari mereka malah menunjukkan sebuah pistol di celananya sebagai tanda untuk supaya Ephraim segera pergi. Maka Ephraim melakukan hal yang tepat agar mereka semua mengerti. Saat itulah David begitu terpukau melihat Ephraim yang sekarang. David pun pulang ke kontrakannya yang di situ ada istrinya bernama Is. Ini parasnya. Is ini adalah tipikal wanita yang bersyukur dan apa adanya. Meskipun penghasilan David tidak seberapa besar amat dan hanya bisa menyewa kontrakan sederhana seperti ini. Esok harinya, David dibangunkan dengan sebuah kabar bahagia sekaligus buruk, yaitu sang istri yang ternyata positif hamil. Satu sisi David senang, di sisi lain ia stres karena dengan semua uang tabungannya yang habis. Dan spray yang belum terjual satupun, di mana David punya bisa uang untuk mendapatkan persalinan. Melihat David menjadi kasihan, yang secara kebetulan Frame ini sedang membutuhkan partner kerja untuk memulai bisnis penjualan senjatanya. Ajakan ini bukan semata-mata karena kasihan, tetapi di Miami tidak percaya siapapun kecuali David, sehingga di tengah kegalauan itu David memutuskan untuk bergabung dan beralasan kepada istrinya bahwa ia dan Frame sedang melakukan bisnis ekspor spray yang dikirim ke berbagai negara di seluruh dunia selama 6 bulan. David diajari semua hal yang diketahui Ephraim, menjelaskan bahwa sekarang ia tidak lagi membeli senjata dari pelelangan dan dijual di black market, melainkan membeli senjata dari pemasok dan penimbun senjata ilegal. Lantas dijual senjata tersebut ke pihak militer dan pemerintah dengan cara mencari tindak terbuka melalui situs yang ada di internet. Mengingat di tahun 2005 sedang terjadi konflik perang di Irak Baghdad. Tentu saja tentara Amerika butuh pasukan senjata yang lebih banyak dan tentunya lebih murah, sehingga Ephraim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendulang jumlah yang sangat menggiurkan. Untuk modal, Ephraim memiliki seorang mitra bisnis bernama Rob. Ini bebangusnya, seorang pengusaha lokal yang bergelut dalam bisnis laundry yang sudah memiliki 14 cabang di seluruh Miami. Dan bagi seorang jenius seperti Ephraim, tidak sulit baginya yang bisa mendapatkan atau investor utama untuk memulai usahanya ini. Itulah David menerima telepon dari Kapten Santos, seorang kapten tentara Amerika Serikat yang saat ini tengah berperangan di Baghdad. Kapten Santos meminta senjata jenis Beretta untuk dilarikan ke Baghdad dalam jumlah yang sangat banyak, yang pastinya penjual kali ini untuk 10 kali lipat lebih besar dari penjualan mereka selama 6 bulan ke depan.
Karena dari berita terbaru, semua pihak pengiriman menolak menerima senjata buatan Italia yang dikirimkan ke Baghdad, imbas dari konflik perang yang selama ini sedang terjadi. David yang panik pun langsung melaporkan hal ini kepada Ephraim, di mana ia dengan santainya menyuruh David untuk kalem saja, karena ia sudah punya rencana cadangan dengan akan mengirimkan senjata tersebut ke Yordania dan akan mengirim sendiri senjata tersebut dari Yordania langsung ke hadapan Kapten Santos yang berada di Baghdad. Untuk pertama kalinya David menginjakan kakinya di Baghdad bersama sahabat lamanya, di mana mereka berdua menemui seseorang yang bisa membantu mereka untuk mengangkut dan mengirimkan pesanan mereka ke Baghdad. Yang setelah deal, mereka disuruh menunggu selama 3 hari sampai persiapan selesai dilakukan. Dan betapa terkejutnya, Ephraim saat mengetahui jika mereka berdua harus mengirim senjata-senjata ini menggunakan sebuah truk melewati zona padang yang sangat berbahaya, di mana mereka diperkenalkan dengan seorang sopir amatir yang katanya sudah sering melakukan pengiriman ke Baghdad. Dan karena tak punya pilihan lain, David dan Ephraim pun berangkat menuju zona kematian. Saat malam tiba, barulah adrenalin mereka mulai terpacu. Ada kelompok militer Irak yang melakukan penjagaan. Beruntung si sopir ini sudah mengetahui celah untuk bisa lewat, yaitu dengan memberikan mereka 2 pak rokok Marlboro yang membuat perjalanan bisa kembali dilanjutkan. Tiba di zona perang, lebih tepatnya di sebuah tempat pengisian bensin yang terbengkalai. Di situ si sopir mengisi sendiri kompan-kompan yang kosong dari tangki yang masih ada. Sementara Ephraim sedang kencing di belakang. David pun menyempatkan untuk teleponan dengan sang istri yang menanyakan kabar tentang dirinya. Saat itulah David melihat ada 2 mobil tentara Irak yang muncul dari kejauhan, di mana saatnya Ephraim datang, mereka berdua langsung tancap gas. Melihat hal itu, si sopir pun langsung lari membawa kompan-kompan bensinnya. Dan dari sinilah terjadi ketegangan sesungguhnya ketika mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk selamat dari para tentara Irak tersebut. Ya, betapa beruntungnya Ephraim dan David ketika tentara Amerika muncul untuk membantu, di mana mereka berdua benar-benar nekat dan telah memasuki wilayah ini dan diberikan kesempatan untuk hidayah untuk hidup. Dengan mereka berdua setelah berfoto dan deal dengan Kapten Santos, mereka berdua pun mendapatkan bayaran sekitar 3 juta dolar atau sekitar 43 miliar rupiah. Hingga tak heran, sepulangnya mereka berdua dari Irak, David dan Ephraim pun langsung membeli 2 mobil dan 2 apartemen mewah. Sudah lama setelah kesuksesan itu, Ephraim pun mulai mengembangkan perusahaan ini dengan nama yang lebih resmi, yakni AOA, yang ketika salah satu pelamar bertanya apa singkatannya, dan ia pun menjawab tidak ada. Hanyalah sebuah nama perusahaan yang supaya terdengar lebih profesional. Saat itulah Ephraim yang tidak mau ribet pun langsung mengusir pelamar itu dari kantornya karena ia tidak butuh karyawan ngeyel seperti itu. Dan ketika bertanya apakah ada pertanyaan lain, mereka pun semuanya langsung terdiam. 3 tahun kemudian, ketika David sedang menggendong bayinya, ia melihat sebuah peluang emas ketika ada sebuah tender terbuka senilai ratusan juta dolar yang pastinya bisa langsung membuat mereka berdua super kaya raya. Bukan Beretta atau senjata-senjata kecil, tapi ini sudah berada di level selanjutnya, yakni jenis rudal dan senjata berat lainnya, granat mesin gun, dan lain-lain. Pokoknya yang pastinya tidak cukup hanya dengan mengandalkan internet dan jaringan mereka sebelumnya, sehingga David dan Ephraim pun mencari ke Las Vegas untuk hadir pada acara pameran senjata, tempat para militer dan produsen senjata hadir di sana. Sehingga kedua remaja visioner ini pun gagal dalam mendapatkan pemasok yang mereka inginkan. Sementara Ephraim istirahat di hotel, David pun pergi ke kasino untuk menyerikan otaknya, bukan untuk menenangkan pikirannya, di mana di situ ada seorang pria bernama Henry yang ternyata adalah seorang penjual senjata yang cukup terkenal di kalangannya. Saat ketiganya disuruh mengobrol lebih resmi, Henry bersedia membantu David dan Ephraim untuk memberikan koleksinya kepada mereka berdua. Yang ketika David bertanya, jika kau punya koneksi kenapa tidak lakukan sendiri? Ternyata si Henry ini masuk dalam daftar penghapusan teroris yang membuat langkahnya menjadi terbatas. Hingga ketika melihat David dan Ephraim melakukan bisnis tersebut, melihat David dan Ephraim ini mau melakukan bisnis itu, memberikan peluang kepada Henry untuk mengambil untung hanya dengan memberikan koneksi tanpa dia harus terjun langsung dalam bisnis tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di Albania untuk menemui koneksinya. Si Henry di situ mereka mendapatkan supir pribadi bernama Baskin. Ini bapangusnya yang mengantarkan David dan Ephraim langsung ke gudang tempat disimpannya persediaan senjata pasukan Albania oleh seseorang oknum militer yang ada di sana. Kedatangan Ephraim dan David di sini untuk menemui langsung dengan oknum tersebut, sekaligus memeriksa sendiri barang-barang yang akan mereka jual. David bertanya apakah peluru-peluru ini masih berfungsi. Si bapak tentara pun mempersilahkan Ephraim untuk mencobanya sendiri.
Berkat kontrak kerjasama mereka dengan Henry, pundi-pundi dolar pun semakin hari semakin berlimpah, yang karena tak punya orang untuk pembukuan dan memang harus orang terpercaya untuk keamanan mereka berdua. Suatu hari timbullah masalah besar ketika ingin pulang ke rumah ibunya. Karena merasa dibohongi oleh David, Is menemukan sebuah foto dirinya bersama Frame ketika sedang di Irak dan sejumlah uang yang ada ditemukan di wastafel. Melihat partnernya sedang gundah gulana, membuat Ephraim perlu merasa untuk membuatnya tersenyum kembali. Dengan cara memberikannya granat mainan bertuliskan nama David sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi selama ini. David ditugaskan sendirian di Albania selama 8 bulan namanya untuk mengawasi pengiriman peluru AK-47 dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Beruntung masih ada Baskin, sang supir pribadi yang selalu peduli pada David, meskipun itu hanya sekedar mengirimkan makanan. Timbul kembali masalah ketika peluru-peluru yang akan dikirim ternyata tidak sesuai dengan yang diminta alias sebutan Cina yang tertera jelas pada kotaknya. Saat David dan Ephraim menghubungi Henry, dia lepas tangan begitu saja karena merasa hanya sebagai perantara antar mereka dan supplier tanpa mengambil pusing dengan dari mana pelurunya dibuang. Alhasil mereka berdua pun harus memutar otak supaya pesanannya tetap dikirim, dan beruntung ada Baskin sang penolong yang ternyata punya teman seorang pemilik pabrik pengemasan bernama Anwar. Ini orangnya yang sanggup mengemas ulang peluru AK-47 dengan kardus dan mengirimnya tanpa ada merek buatan Cina. Suatu malam ketika David masih di Albania dan Ephraim sudah kembali ke Miami, David ditelepon Ephraim jika Henry sudah berbuat licik dengan mengambil untung lebih besar dari kontrak, karena perlu dicatat bahwa bisnis mereka dengan orang Albania itu tetap dikontrak oleh Henry. Dengan rencana itu, David langsung balik menyegor kepada Ephraim karena selain mereka berdua tetap dapat untung dari David, juga saat ini sedang berada di Albania yang ketika kontraknya diputus begitu saja. Ampun tiba ketika David sedang tidur lelap, tiba-tiba muncullah beberapa orang bertopeng membawanya ke suatu tempat kosong yang ternyata ini adalah perbuatan Henry yang merasa tersinggung dengan ancaman Ephraim yang memutuskan kontraknya. Muak dengan semua ini, David pun memutuskan kembali ke Miami dan menemui istrinya untuk mengatakan bahwa dirinya akan berhenti dari bisnis berisiko tinggi ini, yang mana David langsung pergi ke kantor untuk menemui Ephraim dan meminta bagiannya sekarang juga, karena David memutuskan untuk keluar dan berhenti dari bisnis yang tak betul yang dijalankannya. Saat David pulang, muncullah Rap yang sang pemuda yang datang untuk menjadi penengah antar dirinya. Itu awalnya berjalan lancar sampai Ephraim kembali egois dan setuju memberikan bagian David dengan jumlah yang sangat-sangat kecil. Karena sudah muak, David pun membuka semuanya bahwa keuangan yang didapat sebenarnya masih jauh lebih dari kata mendekati, karena selama ini sudah memanipulasi keuntungan yang didapatkannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Esokan harinya, ketika David sedang bersama dengan Is dan bayi kecilnya, muncullah Frame yang sedang datang meminta maaf sekaligus mengajaknya untuk kembali. Tapi tiba-tiba FBI muncul untuk menangkap mereka berdua, yang ternyata setelah ditelusuri, Ephraim tidak pernah membayar pemilik pabrik pengemasan yang membuatnya melaporkan penipuan ini kepada orang penting di Amerika Serikat. Sementara Ephraim akan diganjar 4 tahun di dalam kurungan, David hanya mendapatkan 7 bulan kurungan rumah berkat pengakuan bersalahnya. 7 bulan berlalu, kini David kembali ke profesi lamanya sebagai seorang terapis. Saat ini, ia sedang menuju ke kamar kliennya di salah satu hotel mewah yang ketika dibuka, ternyata itu adalah Henry yang memang sengaja memanggilnya untuk membicarakan sesuatu. Henry cukup terkejut sekaligus utang budi karena David tidak menyebut namanya dalam proses pemeriksaan, yang mana David memang tidak punya alasan untuk menyebut namanya. Hingga untuk membalas hutang budi dan sebagai rasa terima kasih, Henry memberikan David sejumlah uang hasil penjualan terakhir yang jumlahnya cukup untuk David berhenti jadi seorang terapis dan memulai usaha baru yang lebih halal dan aman dan sejahtera. Dan film pun selesai. Tamat.